আমরা মিষ্টি নতুন কিছু সুবিধা মতো টাকা ফেরত দিয়ে দেবো দিদি ভাই। Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di cerita film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul Rosogola. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang seorang anak desa bernama Nobin. Karena terhimpit masalah ekonomi, Nobin tidak malu menjadi tukang bersih toilet. Dalam membangun usahanya, Nobin juga mengalami jatuh bangun dan siksaan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Film ini dimulai di desa Kolkata pada abad ke-19. Terlihat seorang anak sedang mengintip tetangganya yang sedang memasak. Dia adalah Nobin, seorang anak yatim yang suka manisan dan musik. Pada hari itu, beberapa musafir datang ke desa Nobin dengan menyanyikan sebuah lagu. Dengan senang, Nobin mengikuti mereka. Merasa diikuti, mereka menyuruh Nobin untuk kembali pulang karena akan pergi ke desa lain. Sebagai tanda terima kasih karena telah menghibur desanya, Nobin yang tidak memiliki uang membuat makanan dari tanah liat. Dengan tertawa, seorang musafir menerima kepolosannya dan mendoakan Nobin agar bisa memberikan makan semua orang yang kesulitan dengan layak. 10 tahun kemudian, pada acara syukuran keponakan Nobin, Nobin memberitahu bahwa akan memasak untuk para tamu. Walau keluarga ayahnya ragu, Nobin diizinkan. Nobin lebih memilih bekerja di dapur ketimbang bekerja di ladang atau nelayan. Pada saat itu, sang juru masak melarang Nobin mencampurkan udang goreng ke dalam sayuran karena belum pernah ada yang melakukannya. Hanya saja Nobin menghiraukannya karena dirinya yakin akan membuat masakan makin enak. Beberapa tamu yang telah menikmati merasa puas dengan hidangan yang diberikan. Paman Nobin pun mengenalkan sang juru masak kepada tamunya. Tanpa diduga, tamunya memberikan hadiah Rp500 kepada koki yang memasak. Itu setara dengan 50.000 zaman sekarang. Melihat hal itu, Nobin merasa kecewa karena pamannya tidak mengakui masakan dirinya. Semua tamu yang menyantap nampak menikmati dengan rasa baru masakan. Setelahnya, Paman Nobin menjelaskan bahwa nggak ada sejarahnya seorang pria dari keluarga nenek moyang Nobin menyukai kerja di dapur. Nobin boleh memilih menjadi petani atau nelayan asalkan bukan mengerjakan pekerjaan wanita. Nobin yang merasa tidak dianggap memutuskan untuk mencari pekerjaan masak di tempat lain yang bisa mendapatkan uang. Sejak saat itu, keluarga ayah Nobin memutuskan hubungan dengan Nobin dan ibunya. Di saat makan malam, sang ibu menenangkan bahwa mereka hanya ingin menjadikan Nobin pria terhormat. Di lain sisi, Nobin merasa senang karena dirinya dan sang ibu tidak harus bekerja secara sukarela untuk menjadi pelayan di sana. Di hari berikutnya, Nobin mencari pekerjaan di pasar. Nobin memberitahu bahwa dirinya bisa memasak untuk acara syukuran. Beruntungnya, seorang pengusaha kue basah bernama Kalidas sedang membutuhkan karyawan. Kemudian, Kalidas mengenalkan kepada asistennya yang bernama Mahes dan Hemen. Melihat tampilan kuenya biasa saja, Nobin akan mengubah resep dari kue Kalidas. Dengan marah, Hemen mengingatkan bahwa Nobin dapat bereksperimen sesuka hati jika Nobin membuka toko sendiri. Berbeda dengan Hemen, Mahes nampak mendukung usulan Nobin. Tanpa sepengetahuan Kalidas, Nobin menambahkan kismis pada salah satu kue basah yang akan dijual. Nggak berselang lama, seorang gadis bernama Kirot bersembunyi di tokonya. Kirot sedang bermain petak umpet dengan keponakannya dan meminta Nobin untuk jangan berisik. Mengetahui Kirot adalah cucu dari tuan bola yang merupakan keluarga terpandang, tanpa ragu Nobin menyuguhkan kue jualannya. Setelah melahap hampir semua kuenya, Kirot memberitahu bahwa semua kue yang dicicipi berasa standar dan tidak ada yang spesial. Dengan marah, Kalidas memotong semua gaji pelayannya karena menjual kue secara gratis.
Nggak enak dengan Mahes dan Hemen, Nobin pergi mencari alamat Kirot untuk menagih uang pembelian kue. Di sana, Nobin melihat beberapa remaja yang mengontrak di rumah tuan bola sedang latihan musik. Pada saat itu, seorang vokalis bernama Kiran sedang membutuhkan personil di grup musiknya. Hanya saja, Nobin menolak karena sedang bekerja di toko kue. Sesudahnya, Nobin menceritakan kepada Ibu Kirot. Dengan malu, Ibu Kirot membayar Rp1.000 dari kue yang sudah dimakan putrinya. Di usia Kirot yang sudah 15 tahun, sang ibu akan menikahkan Kirot karena sepupunya yang baru 14 tahun saja sudah memiliki anak. Dalam perjalanan pulang, Kirot mengambil kembali uang sang ibu. Rupanya Kirot tidak sudi membayar kue standar tersebut. Kirot akan membayar semua kuenya jika Nobin memberikan satu kue saja yang enak. Nobin pun ingin tahu syarat kue yang enak menurut Kirot. Kirot menjelaskan kue tersebut harus seperti bulan purnama yang apabila dimakan semua masalah hidup dapat terlupakan sejenak. Mendengar hal itu, Nobin berjumawa akan membuatkannya. Sesampainya di toko, Nobin mulai membuat adonan yang hanya berbahan tepung dan keju. Setelah digoreng, naasnya adonan tersebut menjadi rusak. Dirinya lupa akan tugasnya dan lebih fokus dengan urusannya sendiri. Nobin mengusulkan bahwa dirinya sedang membuat kue jenis baru karena kue jenis lama rasanya standar. Tanpa diduga, Khalida sangat marah karena kue buatannya sudah digemari seluruh desa dan tidak butuh jenis baru. Kemudian Khalidas menyuruh Nobin pergi ke rumah ibu ratu dari kasta atas untuk mencatat pesanannya. Di sana, sang ratu ingin menyiapkan makanan penutup spesial yang belum pernah para tamunya coba. Tanpa kompromi dengan Khalidas, Nobin menyanggupinya. Selepasnya, Nobin masih bingung untuk menyediakan pesanan ratu. Melihat Mahes makan sari apel yang menetes, Nobin pun mendapatkan sebuah ide. Nobin meminta Mahes mencarikan beberapa mangga jenis apapun karena dirinya akan menggabungkan sari apel dengan mangga. Para tamu yang melihat merasa tidak tertarik karena mereka sering memakan buah mangga. Nobin siap menerima hukuman jika makanan penutup dirinya mengecewakan. Di saat menggigitnya, ternyata itu adalah sebuah adonan berbahan mangga yang berisikan sari apel. Orang yang memakannya akan merasa seperti bocah yang kelaparan. Mereka yang mendapatkan pengalaman makan yang unik memuji bakat Nobin. Sang ratu pun nampak senang melihat para tamunya terpuaskan. Alih-alih senang, Khalidas malah memecat Nobin karena Nobin tidak mematok harga yang sesuai kepada sang ratu. Khalidas rugi Rp5.000 dari bahan-bahan yang telah dibeli. Jika ingin membuat senang dan kagum para pelanggan, Nobin tidak cocok jadi pengusaha dan menyarankannya untuk menjadi badut sirkus. Dengan kesal, para pamannya menganggap Nobin adalah anak yang dikutuk karena membunuh ayahnya sebelum dilahirkan. Tak kuasa dengan hinaan tersebut, dengan menangis pilu, sang ibu memecahkan celengan untuk membayar Khalidas. Karena takut dipermalukan kembali, pamannya memberikan waktu 1 minggu untuk keluar dari kontrakannya. Selepasnya, Nobin pergi ke beberapa toko untuk melanjutkan hidupnya. Sialnya, tak satu toko pun yang mau menerima. Karena nggak ada pilihan, Nobin menjadi tukang bersih toilet seorang warga. Dengan membawa sebakul kotoran, warga desa nampak tertawa dan menghinanya. Berbeda dengan yang lain, Mahes menangis pilu melihat kondisi Nobin. Dengan meledek, para ibu memberitahu mereka akan malu jika memiliki seorang putra yang sehat, namun menjadi tukang bersih toilet. Malamnya, dengan berurai air mata, sang ibu ingin tumbang karena tidak sanggup menerima hinaan warga desa. Dengan pilu, Nobin terpaksa melakukan itu karena Khalidas menyuruh semua pedagang untuk tidak mempekerjakannya. Ibunya masih sanggup mengontrak dengan sisa celengan dan meminta Nobin fokus dengan tujuannya. Nobin bisa fokus namun tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya. Di hari berikutnya, Nobin berlatih gendang dengan grup Kiran. Pada saat itu, Nobin lancar memainkan gendang karena ingin didengar oleh Kirot. Mahes yang datang memberikan kabar gembira. Tamu sang ratu yang bernama Chandu ingin mengajaknya kerjasama. Chandu menjual manisan di pasar dan ingin Nobin membuat kue basah untuk dijual di tokonya. Mahes pun akan berhenti dari toko Khalidas dan gabung bersama Nobin.
Mendengar hal itu, Nobin semangat kembali. Sesudahnya, mereka mengontrak di ujung desa demi mendapatkan uang sewa yang murah. Entah apa yang merasuki Nobin, di saat sedang bekerja, Nobin selalu membayangkan sosok Kirot. Pada saat makan pun, Nobin selalu memikirkannya. Akhirnya, Nobin memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Melihat Nobin adalah pria yang baik, Kirot pun menerimanya. Di toko candu, seorang pembeli dari kasta atas memberikan uang tanda jadi demi memesan manisan untuk acara syukuran. Beruntungnya, orang tua Kirot menerima Nobin apa adanya dan pernikahan pun digelar. Di malam pertama, Nobin merasa malu karena belum bisa memberikan kue bulan purnama. Dengan optimis, Nobin tidak akan berhenti mencari resep yang pas untuk kue purnama keinginan Kirot. Beberapa hari kemudian, banyak warga yang berkerumun di depan toko candu. Rupanya, seorang pemilik toko menagih uang sewa karena sudah 1,5 tahun belum dibayar. Seorang pria kasta atas akan melaporkan ke polisi jika tidak mengirimkan manisannya tepat waktu. Mait dan Nobin merasa bingung karena tidak mengetahui hal tersebut. Di lain sisi, Candu sedang asik minum bersama para temannya di tempat hiburan. Nobin yang datang dengan sedih menceritakan semuanya. Mereka yang sedang mabuk malah tertawa karena tidak percaya. Tanpa diduga, wanita penghibur bernama Madu akan membantunya. Madu merasa uang yang dihasilkan dari para tamunya telah membuat susah orang lain dan mencoba untuk memperbaikinya. Dengan sedih, Nobin akan mengganti 5.000 rupiah yang diberikan Madu suatu saat nanti. Pada hari berikutnya, seorang pria kota datang ke pasar. Dia adalah Bani, orang yang bertugas mepatenkan sesuatu yang baru. Hanya saja Nobin menghiraukannya karena sedang dikejar waktu untuk membuat manisan keluarga kasta atas. Tanpa sengaja, Candu yang hendak bersin menumpahkan pelet obat keras ke dalam masakan. Candu lupa bahwa di sapu tangannya masih tersisa obat pesta semalam. Candu serba salah. Di lain sisi, pesanan tersebut harus segera dikirim. Jika terlambat, mereka akan dilaporkan ke polisi. Tanpa memberitahu Nobi dan Maes, Candu hanya bisa berdoa agar tidak ada efek sampingnya. Awalnya para tamu terlihat menikmati manisan tersebut. Naasnya nggak lama kemudian mereka semua keracunan. Warga yang tidak terima dengan barbar menghajar Nobin. Candu yang panik bergegas melarikan diri. Melihat hal itu, dengan cepat Mahes melindungi Nobin dari amukan warga. Pemilik toko menutup toko candu karena belum membayar uang sewa. Sisa uang pemberian Madu pun digunakan untuk mengganti rugi kliennya. Sejak saat itu, Nobin memutuskan tidak mau membuat manisan lagi. Dua minggu kemudian, Nobin memilih mengurung diri di rumah. Maes mencoba memberikan semangat untuk bangkit, namun sia-sia. Dengan menyindir Kirot, sang ibu lebih baik tumbang jika melihat suaminya dihina orang lain daripada diam tidak peduli. Kirot yang tersinggung tanpa berkata pergi meninggalkan mereka. Melihat istrinya tidak pulang, Nobin pergi mencari. Di sebuah gedung tua, Nobin yang tidak menemukan Kirot menangis pilu karena menjadi suami yang tidak berguna. Rupanya Kirot berada di gedung tersebut. Tidak tega melihat suaminya putus asa, Kirot pun menenangkan. Kirot akan kembali jika Nobin bangkit dari kegagalan. Tidak peduli omongan warga yang buruk, Kirot akan berada di sisi Nobin.
Dengan terharu, Nobin berjanji tidak akan mengecewakan Kirot. Setelahnya, Nobin pergi mencari modal untuk menyewa toko sendiri. Malangnya, Nobin tidak memiliki jaminan untuk digadaikan. Tanpa diduga, Kirot memberikan perhiasan pemberian orang tuanya untuk dijual. Awalnya Nobin menolak karena merasa malu dengan orang tua Kirot. Kirot menjelaskan bahwa dirinya ikhlas jika itu untuk keberhasilan Nobin. Nobin yang hendak menggadaikan mengurungkan niatnya karena mendengar bunga yang tinggi dan beresiko tidak bisa ditebus. Sang ratu pun marah karena Nobin berniat menjual emas istrinya. Bagi ratu sungguh berdosa jika harus menjual pemberian orang tua. Melihat Nobin anak yang berbakat, tanpa diduga sang ratu memberikan satu keping emas untuk membangun bisnisnya. Dengan menangis haru, Nobin berjanji akan mengembalikannya. Kalidas merasa terkejut karena Nobin akan menjual kue basah di depan tokonya. Bersama dengan Maes, Nobin mulai menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Satu tahun kemudian, dua orang dari desa lain datang ingin membeli beberapa kue. Awalnya mereka ingin mencicipinya, namun karena ragu dan sepi, mereka lebih memilih membeli di toko Kalidas. Maes memberitahu selama ini Nobin hanya fokus dengan kue purnama dan beberapa jenis baru, padahal lidah warga desa hanya tertarik dengan varian lama. Kirot yang kesal mencoba menyadarkan Nobin untuk lebih realistis dengan keadaan. Jika terus dilakukan, maka tokonya akan tutup. Bagi Nobin, lebih baik bangkrut daripada harus meniru kue Kalidas. Dengan marah, Kirot membuang adonan Nobin. Nobin yang sedang menenangkan diri tanpa sengaja melihat Kiran dan timnya yang akan pergi menghibur keluarga Inggris. Mereka pun mengajak Nobin jika ingin bergabung. Di lain sisi, jauh di lubuk hati, Kalidas merasa cemas karena Nobin mampu menciptakan banyak varian baru dan khawatir akan menggulingkan bisnisnya. Sesampainya di rumah keluarga Inggris, Nobin menggantikan Kiran menyanyi karena Kiran tiba-tiba mengalami radang. Tanpa diduga, Nobin menyanyikan lagu perjuangan dengan penuh penghayatan hingga orang yang mendengar terbawa perasaan. Selepasnya, tuan rumah yang terhibur menyuguhkan mereka cemilan. Nobin yang mencicipi nampak terkejut karena cemilan tersebut begitu lembut, gurih, dan enak. Beruntungnya karena Nobin telah menghibur keluarganya dengan baik, Paulo memberitahu cara pembuatannya. Ternyata dalam prosesnya Paulo mencampurkan bahannya dengan air dadi agar adonan menjadi kuat, lembut, dan enak. Dadi adalah air yang terbentuk dari fermentasi susu. Melihat hal itu, dengan terharu, Nobin berterima kasih karena sudah tahu kesalahannya selama ini. Sesampainya di rumah, Nobin tidak menyadari bahwa selama seharian Kirot khawatir karena Nobin tidak ada kabar. Nobin berjanji jika dirinya gagal, maka akan membuat kue seperti Kalidas. Berbekal resep dari Paulo, Nobin mempraktekannya. Melihat adonannya tidak rusak, Maes nampak senang karena Nobin telah berhasil. Kue tersebut berbentuk bulat seperti purnama dan Nobin menamainya Rosogola.
Kirot yang mencoba menangis haru karena belum pernah merasakan kue seenak itu. Esoknya dengan bangga Mahes memberikan Rosogola kepada Kalidas. Alih-alih menerima, Kalidas malah menghina dan menolaknya. Dengan sabar, Mahes memberitahu Rosogola terbuat dari malam yang panjang tanpa tidur, pengorbanan, air mata, cinta, dan Rosogola adalah jawaban dari semua perjuangan kami. Pada hari itu, seorang bangsawan dari kota datang melewati desa Nobin. Di sana, anaknya rewel kehausan dan meminta kusir untuk singgah. Melihat tempat Kalidas ramai, mereka lebih memilih ke tempat sepi karena tidak mau membaur dengan kasta bawah. Nobin yang melihat memberikan anaknya minum. Nobin menyadari jika sang ayah pasti akan menolak Rosogola, namun tidak dengan anaknya. Di sana, sang anak sangat memuji Rosogola Nobin. Ayahnya yang penasaran tertarik untuk mencobanya. Tanpa diduga, sang ayah membeli semua Rosogola Nobin untuk dijadikan oleh-oleh. Warga desa pun tertarik membeli karena melihat seorang bangsawan telah memborong. Sejak saat itu, toko Nobin selalu ramai pembeli dan toko Kalidas menjadi sepi. Rosogola menjadi kue basah idaman semua kalangan. Melihat tukang bersih toilet dijauhi dan ditertawakan warga desa, Nobin tidak segan membantunya dan mengangkat Bipin menjadi karyawan. Mahes merasa senang mendapatkan hadiah baju dan Nobin berhasil mengembalikan utangnya kepada sang ratu dan madu. Mereka pun dianugerahi seorang putra yang bernama Krishna. Beberapa tahun kemudian, berkat seorang bangsawan pada waktu itu, Rosogola buatan Nobin telah dikenal di seluruh penjuru India. Banyak dari warga provinsi lain datang karena ingin membuat Rosogola. Tanpa ragu, Nobin menyambut hangat mereka dan tidak segan membagikan resepnya. Nobin pun dijemput pelayan Inggris untuk mengajarkan Paulo. Bani memberitahu Kirot bahwa jika Rosogola buatan Nobin dipatenkan, maka orang-orang yang menirunya harus membayar royalti kepada pemilik paten. Jika ada orang lain yang mempatenkan terlebih dahulu, maka Nobin harus membayar royalti untuk penemuannya sendiri. Sialnya, Nobin tidak mau mempatenkannya karena takut dianggap tidak ikhlas dan memanipulasi mereka hanya demi uang. Dengan marah, Kirot pergi dari rumah membawa Krishna dan tidak mau pulang sebelum dipatenkan. Kalidas yang penasaran dengan diam-diam meminta Hemen untuk membeli Rosogola. Kalidas pun terkejut karena dirinya tidak memesan Rosogola. Nobin yang sabar tidak pernah menganggap Kalidas adalah musuh. Dirinya hanya ingin minta restu kepada senior. Dengan malu-malu, Kalidas mencobanya. Melihat ekspresi Kalidas biasa saja, Nobin kembali pulang. Tanpa diduga, Kalidas memohon kepada Nobin untuk diajarkan cara membuat Rosogola.
Setelah mengetahui resepnya, dengan percaya diri Kalidas ingin mematenkan nama Rosogola. Bani yang mencicipinya akan memikirkan terlebih dahulu karena rasanya tidak seenak buatan Nobin. Suatu hari, Nobin menasihati Bipin untuk berlaku sopan walau dia seorang pengemis. Rupanya pengemis tersebut adalah Candu. Dengan berurai air mata, Candu minta maaf dan menceritakan kesalahannya. Alih-alih marah, Nobin malah senang karena bukan manisanlah yang membuat keracunan, melainkan pelet obat keras Candu yang tercampur. Baikunta adalah nama asli Candu dan Nobin memberikan nama manisannya Baikunta Bok. Sesudahnya, Nobin menunjukkan Baikunta Bok kepada Kirot. Nobin ingin Kirot adalah orang pertama yang mencoba. Karena dipaksa, Kirot pun mencicipinya. Rasa Baikunta Bok begitu enak hingga membuat Kirot melupakan masalahnya. Nobin menjelaskan walaupun orang-orang dari seluruh dunia menirukan resepnya, namun Nobin yakin tidak ada orang yang mampu menandingi rasa buatannya. Sejak saat itu hubungan mereka kembali baik. Nobin wafat di usianya yang ke-80 pada tahun 1925 dan menjadi salah satu orang terkaya di Kolkata yang walaupun tidak sekolah namun bisa menjadi sukses. Kue dan manisan yang berhasil diciptakan diantaranya Rosogola, Baikunta Bok, Dedo, Ata, Katal, Abarkabo, Kastura, Amsandes dan masih banyak lagi. Di masa sekarang beberapa kue basah dan manisan yang dijual oleh pedagang di seluruh India berawal dari resep Nobin Chandradas. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Sukses bukanlah kebetulan, ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang ingin kamu lakukan. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.